Selamat sore, kenalkan saya Juhandi Kurniawan, mahasiswa dari kampus Universitas Dian Nusantara semester 5, jurusan Manajemen kelas Sabtu pagi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Eksan SKMM selaku dosen pembimbing mata kuliah perilaku konsumen telah memberikan tugas kepada saya mengenai apa sih perilaku konsumen itu dan bagaimana uang. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa sih perilaku konsumen dan ruang lingkup perilaku konsumen itu seperti apa. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama, perilaku konsumen merupakan sebuah proses yang dijalankan oleh individu ataupun kelompok dalam semua hal. Misalnya, seperti membeli, mencari, menilai, memakai, sampai membuat suatu produk yang sudah melalui proses konsumsi. Kemudian, perilaku konsumen akan terlihat sebelum melakukan pembelian sampai kepada melakukan pembelian dan juga sesudah pembelian itu terjadi, di mana semua aktivitas atau kegiatan yang ada di dalamnya melalui tiga fase tersebut yang dinamakan dengan perilaku konsumen. Kemudian, yang dilakukan konsumen sebelum melakukan pembelian adalah seperti mencari informasi yang banyak nih tentang produk yang hendak dibelinya. Seperti saya ingin membeli handphone nih, saya ingin mengetahui nih, oh apa sih spek-spek handphone yang bagus saat ini gitu, apa keunggulannya gitu. Kemudian setelah itu, pada fase selanjutnya yaitu fase pembelian, di mana konsumen melakukan transaksi dengan membeli produk yang diinginkan. Kemudian setelah itu adalah fase sesudah pembelian aktivitas yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengadakan penilaian pemakaian produk tersebut dan juga membuang produk yang tidak diperlukan. Nah, kemudian ruang lingkup konsumen itu meliputi produk apa yang akan mereka beli, alasan apa mereka membeli produk tersebut, kemudian kapan waktu yang baik untuk membeli produk tersebut, dan juga di mana tempat yang tepat untuk membeli produk dan berapa lama mereka membeli serta berapa lama mereka menggunakannya. Jadi kayak saya, jika saya ingin membeli suatu barang, anggaplah handphone, saya akan mengetahui dulu nih alasan saya beli itu kenapa sih? Oh, untuk kerjaan kah, untuk main game kah, atau lain-lain gitu kan. Kemudian, apa nih waktu yang baik untuk membeli produk tersebut? Contohnya, oh mendekati akhir tahun, kemungkinan banyak nih produk-produk handphone yang eh, dijual dengan harga diskon gitu. Kemudian, di mana tempat yang tepat untuk membeli produknya? Setelah saya survei dan saya teliti, ternyata eh, ada perbandingan nih antara online dengan toko di mall-mall dalam membeli handphone. Satu sisi pada saat di online harganya mungkin lebih murah, tapi di sisi yang lain kita tidak mengetahui nih produknya seperti apa secara langsung. Sedangkan jika kita datang ke toko, kita dapat mengetahui nih, kita dapat melihat langsung nih produk yang akan kita beli itu seperti apa dan spesifikasinya seperti apa gitu. Nah, kemudian terdapat juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, terutama ini menurut Kotler dan Armstrong ya, di mana faktor ini terdiri dari yang pertama, yaitu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas ya, dan mendalam terhadap perilaku konsumen, di mana faktor kebudayaan ini pun terdiri dari beberapa. Yang pertama, budaya, di mana budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Anak-anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarganya serta lembaga-lembaga penting lain. Nah, yang kedua ini adalah sub-budaya, di mana masing-masing budaya terdiri dari sub-budaya yang lebih kecil, yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggotaannya, di mana sub-budaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Dari segi agama, banyak nih mempengaruhi nih. Contohnya seperti pada saat eh, perayaan Imlek,
maka kebudayaan masyarakat Chinese dia akan membeli pernak-pernik Imlek seperti lampion, angpao, dan lain-lain. Sedangkan pada saat uh, Lebaran biasanya tuh masyarakat Muslim akan membeli seperti sarung, pakaian baju kokoh dan lain-lain. Begitu juga dengan masyarakat yang beragama Kristen ya, di mana mereka kan akan menyambut hari Natal. Pasti mereka akan melakukan proses pembelian seperti pohon Natal, baju-baju dan lain sebagainya. Kemudian ada kelas sosial. Pada dasarnya masyarakat memiliki skala sosial, di mana stratifikasi tersebut kadang-kadang berbentuk sistem kasta, di mana anggota kasta yang berbeda dibesarkan dengan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka, atau stratifikasi lebih sering ditentukan dalam bentuk kelas sosial. Ya mungkin contohnya balik lagi kepada masyarakat yang menengah ke bawah dengan masyarakat yang menengah ke atas. Tentu kepentingannya berbeda ya dari segi kekayaan dan segala macam. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kelompok acuan, keluarga, serta status sosial. Yang pertama ini ada kelompok acuan, di mana kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Nah, kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang dinamakan dengan kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok keanggotaannya adalah kelompok premier seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja yang berinteraksi dengan seseorang serta terus-menerus dan informal. Kemudian, orang juga menjadi anggota kelompok sekunder seperti kelompok keagamaan, profesional, dan asosiasi perdagangan yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin. Kemudian, ada keluarga, di mana keluarga atau family adalah kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang yang berhubungan melalui darah, kawinan, atau adopsi, dan tinggal bersama. Di mana terdapat juga keluarga inti, di mana keluarga inti adalah kelompok langsung yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal bersama. Terdapat juga ada keluarga besar, di mana keluarga besar ini mencakup keluarga inti ditambah dengan kerabat lain seperti kakek dan nenek, paman, bibi, dan kerabat karena perkawinan. Jadi faktor keluarga ini juga memiliki peran yang sangat penting ya. Dalam arti banyak keluarga-keluarga hingga saat ini bahkan ingin membeli seperti pakaian itu menyamakan gitu. Jadi berpakaian yang sama agar mereka dapat bepergian keluar tuh terlihatnya suatu keluarga yang harmonis dan terlihat sama. Kemudian ada status sosial, di mana seseorang berpartisipasi ke dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya seperti keluarga, klub, organisasi. Kedudukan orang itu masing-masing kelompok dapat ditentukan berdasarkan peran dan status, di mana peran meliputi kegiatan yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang. Masing-masing peran menghasilkan status. Dengan status yang dimilikinya di masyarakat, dapat dipastikan ia akan mempengaruhi pola atau sikap orang lain dalam berperilaku, terutama dalam hal perilaku pembelian. Kemudian, faktor yang ketiga ini adalah faktor pribadi, di mana faktor pribadi ini terdiri yang pertama ada usia dan tahap siklus hidup, di mana orang membeli suatu barang dan jasa pasti akan berubah-ubah selama hidup. Karena seperti yang kita ketahui, ya contoh saja makanan bayi pada saat waktu masih kecil ya kan, pasti kita memerlukan makanan-makanan bayi. Kemudian makanan yang paling banyak pada waktu meningkat besar dan menjadi dewasa, seperti makan protein. Kemudian juga uh, memerlukan
makanan-makanan yang dapat dikatakan diet khusus pada waktu menginjak usia lanjut. Nah, contohnya, ya pada saat bayi kita pasti memerlukan makanan bayi seperti susu bayi, kemudian ada perlengkapan seperti popok gitu loh. Pada saat tua, mana makanan itu juga akan berubah nih dari pola makan. Jadi seperti dia akan membeli makanan yang kita ketahuin seperti oatmeal dan lain-lain gitu. Kemudian pekerjaan dan lingkungan ekonomi. Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaannya. Seorang pekerja kasar akan membeli pakaian kerja, sepatu kerja yang menurut dia cocok untuk dia pakai gitu loh. Contohnya, ya kalau pekerja kasar pasti akan membeli sepatu yang lebih awet dan dapat melindungi gitu loh, kayak sepatu safety. Sedangkan seorang pemilik perusahaan atau orang yang bekerja di kantor biasanya akan membeli pakaian-pakaian yang rapi gitu loh, seperti kemeja, jas, karena akan bertemu dengan orang banyak di luar. Kemudian ada juga gaya hidup, di mana gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari, yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat atau opini yang bersangkutan. Di mana gaya hidup ini melukiskan keseluruhan pribadi ya, yang berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup juga mencerminkan sesuatu yang lebih dari kelas sosial satu pihak dan kepribadian di pihak lain. Nah, ini biasanya tuh untuk anak-anak muda kita lebih mengutamakan gaya hidup, kayak ingin terlihat mewah gitu. Makanya nggak heran nih, untuk saat ini pun banyak anak muda yang memiliki handphone-handphone mahal seperti iPhone, Samsung, yang merek atas, karena satu sisi mereka ingin terlihat mewah dan terlihat wah gitu. Padahal sebenarnya menurut saya balik lagi tergantung kepada fungsinya itu loh. Mengapa dia ingin membeli produk tersebut. Selanjutnya ada juga faktor psikologis, di mana pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan pendirian. Nah, yang pertama ini kan ada motivasi, di mana motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, secara definitif dapat dikatakan bahwa motivasi adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan. Contohnya, pada saat saya bekerja, biasa saya tuh memotivasi diri saya tuh pada saat gaji saya keluar, saya akan membeli suatu barang, di mana barang tersebut sebagai motivasi saya bahwa saya mempunyai hasil nih dari kinerja saya selama satu bulan. Kemudian ada juga persepsi. Seseorang termotivasi siap untuk bertindak. Bagaimana seseorang yang termotivasi bertindak akan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi tertentu, di mana persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Nah, persepsi tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik, tapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Kemudian adanya pembelajaran. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai perubahan-perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari akibat adanya pengalaman, di mana perubahan-perubahan perilaku tersebut bersifat tetap ya atau permanen dan bersifat lebih fleksibel, di mana hasil belajar ini akan memberikan tanggapan tertentu yang cocok dengan rangsangan-rangsangan yang mempunyai tujuan tertentu. Nah, yang terakhir adalah keyakinan dan sikap, di mana melalui tindakan dan belajar, orang dapat meyakini, eh, orang mendapat keyakinan dan sikap. Keduanya kemudian mempengaruhi
pembelian mereka nih, mana keyakinan adalah gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang suatu hal. Keyakinan mungkin berdasarkan pengetahuan, pendapat, atau kepercayaan. Ya, semuanya itu mungkin atau tidak mungkin mengandung faktor emosional juga sih menurut saya. Di mana sikap adalah evaluasi perasaan emosional dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan bertahan lama dari seseorang terhadap suatu objek atau gagasan. Nah, berikut eh, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Contoh lainnya, saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya, di mana pada saat dulu saya sempat bekerja sebagai sales showroom di suatu perusahaan, di mana saya pada saat itu menjual produk audiovisual seperti LED, proyektor, TV-TV, dan lain sebagainya. Nah, perilaku konsumen ini saya mengetahui beberapa macam konsumen ya, berbeda-beda perilaku. Contohnya, ada beberapa konsumen yang tidak mau ribet. Dalam arti tidak mau ribet itu, mereka hanya ingin mencari nih, contohnya, oh saya ingin mencari proyektor nih untuk anak saya belajar misalnya. Nah, dia langsung menanyakan ini proyektornya berapa, harganya berapa, dan bagaimana garansinya, dan keunggulannya apa gitu. Nah, kemudian saya menjelaskan dan konsumen ini langsung tertarik dan membelinya. Ada juga konsumen yang datang menanyakan detail dari produk tersebut. Misalnya, saya ingin membeli suatu barang proyektor nih untuk anak saya gitu. Nah, Bapak kebutuhannya seperti apa dan Bapak apa yang Bapak cari gitu kan. Kemudian konsumen itu menjelaskan nih, oh saya ingin proyektor untuk presentasi yang pertama, kedua bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga juga dapat mengantisipasi nih, ada nggak proyektor pada saat mati lampu dia tidak mati gitu loh. Kemudian saya mulailah memperkenalkan produk yang saya jual. Mana saya mempunyai proyektor yang pertama ini jenisnya adalah portable, di mana proyektor ini mampu tidak menggunakan listrik, mana dia terdapat baterai di dalamnya yang dapat bertahan selama 2 jam. Di mana pada saat baterainya full, kita tidak harus selalu colok ke listrik, Pak. Gitu. Kemudian dari segi lumens atau pencahayaan pada proyektor ini cukup bagus, di mana dia mempunyai di 800 sampai 900 lumens. Di mana ini artinya untuk ruangan yang bercahaya pun dia masih bisa menangkap nih apa yang kita hasilkan di proyektor tersebut. Nah, kemudian dari segi harganya banyak konsumen juga yang menawar hingga eh, sampai kita mengira tuh ini tuh sebenarnya harga sudah bottom, cuman dia tetap bersikeras untuk ingin harganya ditekan lagi gitu loh. Maka dari itu biasanya saya pribadi akan menaikkan harga SRP-nya dulu ya atau price list-nya dulu. Jadi contoh pada saat saya menjual suatu proyektor di harga 10 juta, maka saya biasanya akan menawarkan harganya itu di awal di 15 juta. Nah, biasanya kan customer itu kan akan menawar nih, oh 10 juta aja lah mas gitu kan. Tapi saya tidak langsung mengiyakan 10 juta meskipun dalam segi hitung-hitungan 10 juta itu masih oke dan masih bisa gitu. Cuman saya menarik dulu nih, contohnya seperti, aduh kalau 10 juta belum dapat nih Pak. Kemungkinan saya bisa kasih di harga 14 juta. Nah, karena di sembari saya menjelaskan harga 14 juta, saya juga menjelaskan nih keunggulannya nih apa aja gitu loh, dibandingkan dengan proyektor-proyektor lain di pasarannya. Kemudian customer tersebut nawar lagi dong, di mana, waduh kalau segitu uh, si
kemahalan mas, eh, 11 juta deh gitu. Ini untuk anak saya belajar nih segala macam. Hingga akhirnya terjadilah suatu proses tawar menawar. Nah, hingga akhirnya saya memutuskan untuk ya udah deh, untuk bapak aja nih, jangan bilang-bilang ya Pak. Saya kasih ke bapak di harga 13 juta. Karena di luar saya belum bisa kasih nih, ini untuk bapak aja sebagai langganan juga kepada saya gitu. Nah, sehingga terjadilah tuh customer berpikir untuk apakah ia akan mengambil produknya atau tidak gitu kan. Dan saya juga menjamin nih dari segi garansi, kemudian produknya ini berkualitas gitu lah. Hingga akhirnya ya sudahlah, dia ambil satu unit proyektor tersebut dengan harga cash. Nah dari situlah biasanya kan memang menjual suatu produk hanya menjual saja gitu ya, tidak ya udah kita udah jualan nih, oke lepas gitu. Tapi saya pribadi mencoba untuk memaintenance nih si konsumen tersebut nih. Jadi saya menanyakan kembali nih beberapa minggu kemudian seperti eh, selamat siang Bapak, bagaimana, apa kabar gitu kan. Terus kemudian saya menanyakan produk yang saya jual kepadanya beberapa minggu yang lalu. Bagaimana Bapak untuk produk yang untuk proyektornya, apakah berfungsi dengan normal atau ada masalah atau ada kendala gitu. Jadi jika ada kendala dan Bapak eh, nggak tahu harus gimana nih gitu, nanti bisa tanya ke saya, nanti saya bantu gitu. Nah, dengan seperti itu, customer akan beranggapan, wah ini eh, enak ya, maksudnya saya beli di dia, ternyata dia kasih service yang bagus nih, tidak dia meninggalkan gitu aja gitu. Jadi pada saat saya ada masalah dengan proyek tersebut, ya saya bisa minta bantuan kepada dia gitu loh. Nah, itulah yang menurut saya pribadi tuh beberapa orang menganggap bahwa konsumen nih hanya untuk membeli produk saja nih, sampai situ sudah selesai gitu loh. Padahal se- sepengetahuan saya, pada saat kita mendapatkan seorang karena konsumen dan kita menganggapnya tidak sebagai konsumen saja ya, tapi bisa sebagai teman dan kerabat, kita bisa mengetahui nih ke depannya nih, kira-kira ada nggak sih produk yang lagi dibutuhkan selanjutnya gitu loh, apakah kita bisa bantu. Nah, itulah yang selama ini perusahaan kami jalankan, di mana kami tidak hanya menjual produk, tapi kami juga mengedukasi pada customer seperti apa kebutuhannya dan permasalahan apa yang sudah dihadapi, sehingga kami bisa kasih solusi nih kepada konsumen tersebut. Kemudian di sisi lain ada juga nih konsumen yang merasa mungkin ya eh, dia orang kaya, jadi pada saat saya membuka harga dagang, oh 15 juta, oh 15 juta, ya udah oke langsung gitu. Jadi ada yang emang mungkin ya tidak mau ribet atau seperti apa, dia itu memutuskan langsung ya sudah saya ambil gitu loh, tidak berpikir panjang, tidak ada tawar menawar. Mungkin ya balik lagi kepada masing-masing perilaku konsumen. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai perilaku konsumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Muhammad Iksan Muhammad Iksan Eskom MM yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Kiranya saya dapat mempelajari terus nih mengenai perilaku konsumen ini.